Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja teknologi Bluetooth. Sebelum masuk ke situ, sama-sama kita tahu apa itu Bluetooth. Bluetooth itu adalah sebuah fitur yang biasa kita temukan di smartphone kita yang fungsinya untuk mengirim dan menerima data. Kemudian untuk pengertian Bluetooth. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2.4 GHz, menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. GHz maksudnya adalah G itu untuk pengalian untuk 1 miliar, sedangkan Hz itu adalah untuk frekuensi itu sendiri. Kemudian fitur keamanan Bluetooth. Bluetooth juga mempunyai fitur keamanan. Yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi data itu adalah sebuah metode untuk pengkodean data yang fungsinya untuk mengamankan informasi pengguna yang tidak dapat dibaca kecuali setelah kode itu dideskripsi. Kemudian ada autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna itu maksudnya adalah Bluetooth itu mendeteksi apakah pengguna itu berhak masuk ke sistem ataupun tidak. Selanjutnya ada lompatan frekuensi cepat dan kontrol pengeluaran energi. Selanjutnya ada jenis-jenis Bluetooth. Bluetooth mempunyai beberapa jenis, tapi di sini saya tidak menyebutkan semuanya. Yang pertamanya itu ada Bluetooth versi 1.0 dan 1.0b. Versi ini yaitu versi yang pertama yang masih dapat mempunyai kekurangan yang bahkan pabrikannya sendiri kesulitan untuk membuat teknologi tersebut beroperasi. Selanjutnya ada Bluetooth versi 1.1. Versi ini muncul dengan perbaikan dari versi Bluetooth sebelumnya. Selain itu, Bluetooth versi 1.1 juga telah memiliki standar. Jadi versi Bluetooth 1.1 ini merupakan updatean dari Bluetooth versi 1.0 dan 1.0b. Kemudian keluar lagi Bluetooth 1.2. Bluetooth versi ini memiliki kecepatan transmisi yang lebih tinggi. Jadi untuk Bluetooth versi 1.2 ini pengupgradean dari versi sebelumnya yaitu 1.1 dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu Bluetooth versi 2.0 plus EDR. Apa maksud dari EDR? EDR itu yaitu Instant Data Rate. EDR itu fungsinya yaitu untuk meningkatkan kecepatan transmisi data. Jadi pada versi 2.0 plus EDR ini Bluetooth memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada versi sebelumnya. Selanjutnya yaitu versi Bluetooth 2.1 plus IDR. Apa itu IDR? IDR itu yaitu yang tadi Enhanced Data Rate, itu kecepatan transmisi data. Kemudian teknologi utama pada Bluetooth versi ini adalah SSP atau Secure Simple Pairing. Dengan SSP pengalaman pengguna menjadi lebih baik, terutama dalam hal keamanan. Jadi pada versi 2.1 ini keamanan pengguna jadi lebih aman. Sebenarnya lanjutan dari Bluetooth versi 2.1 ini ada ya versi 3.0, 4.0, 4.1 dan 4.2, tapi saya singkat saja. Kemudian yang terakhir yaitu Bluetooth versi 5.0. Bluetooth versi 5.0 ini adalah Bluetooth versi terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2016 yang saat ini sama-sama sering kita gunakan pada smartphone kita sendiri. Untuk Bluetooth versi 5.0 ini dirancang secara khusus untuk menyediakan komunikasi yang aman tanpa banyak gangguan. Jadi 5.0 ini adalah versi yang paling maju, yaitu menyediakan komunikasi yang aman tanpa banyak gangguan. Selanjutnya ada prinsip kerja Bluetooth. Jadi Bluetooth itu sendiri mempunyai prinsip dalam pengerjaannya. Yang pertama yaitu Bluetooth bekerja menggunakan frekuensi radio, berbeda dengan inframerah atau infrared itu bekerja menggunakan cahaya.
Kemudian penetapan frekuensi ini telah distandarisasi oleh internasional untuk peralatan elektronik yang dipakai untuk kepentingan industri ilmiah dan medis. Kemudian kecepatan untuk transfer data Bluetooth adalah 1 megabit per detik. Untuk Bluetooth itu sendiri hanya menggunakan listrik kecil, jadi jarak untuk transfer atau transfer dan penerimaan data itu hanya 10 meter. Selanjutnya itu yang kedua, yaitu Bluetooth dirancang untuk dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex. Apa itu duplex? Duplex itu adalah proses komunikasi dua arah yang memungkinkan penerima dan pengirim dapat saling bertukar data dan saling berkomunikasi. Kemudian duplex itu dibagi menjadi dua, yaitu half duplex dan full duplex. Half duplex adalah proses komunikasi dua arah tetapi tidak waktu dalam yang bersamaan. Contohnya contohnya si A adalah pengirim, kemudian si B penerima. Si A itu hanya dapat menerima dan B hanya dapat mengirim. Kemudian full duplex. Full duplex ini adalah proses komunikasi dua arah di mana penerima dan pengirim itu dalam waktu yang bersamaan bisa saling bertukar informasi. Contohnya seperti ini. Ketika si A mengirim data ke B, dalam waktu yang bersamaan si B itu dapat juga mengirim informasi ke si A. Selanjutnya yaitu pada teknologi yang lebih tinggi keamanannya terdapat prosedur autorisasi dan autentifikasi untuk membatasi pengguna Bluetooth pada layanan servis tertentu saja, atau hanya mengizinkan pertukaran data dengan user yang telah terdaftar dan terpercaya. Untuk yang ketiga ini, Bluetooth dapat mengizinkan siapa saja yang dapat bertukar atau menerima data yang telah terpercaya. Yang terakhir yaitu cara kerja Bluetooth. Bluetooth mengirim dan menerima gelombang radio di sebuah band dengan 79 frekuensi atau saluran yang berbeda yang berpusat pada 2.45 GHz. Yang kedua, perangkat Bluetooth secara otomatis mendeteksi dan terhubung satu sama lain. Yang ketiga, ketika sekelompok yang terdiri dari dua atau lebih perangkat Bluetooth saling berbagi informasi, mereka membentuk semacam jaringan komputer mini ad hoc. Gampangnya seperti ini. Cara kerja Bluetooth yang pertama itu, misalnya si A mau ngirim ke si B. Si A itu mengaktifkan dulu fitur Bluetooth-nya dan memilih data mana yang mau dikirim ke si B. Sedangkan setelah itu, dalam waktu proses pengiriman sebelum dikirim itu si A mendeteksi apakah si B itu udah aktif atau belum. Jika belum aktif, maka proses tidak dapat dikirim. Kalau sudah aktif, maka proses itu dapat dikirim dengan persetujuan si A menyambungkan dulu kepada si B dan si B menerimanya. Kemudian kalau sudah tersambung, proses pengiriman itu dapat berlangsung. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.